Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mengawali pembelajaran mengenai bab sistem reproduksi pada manusia. Bab sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada laki-laki. Yang akan kita pelajari adalah alat kelamin luar, alat kelamin dalam, hingga proses spermatogenesis. Berikutnya yang kedua adalah sistem reproduksi pada perempuan. Kita juga akan mempelajari mengenai alat kelamin luarnya, alat kelamin dalam, sampai proses oogenesis. Serta yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia, beserta usaha-usaha yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit sistem reproduksi pada manusia. Pada sistem reproduksi manusia, maka akan diawali dengan terjadinya pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu adalah pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara mitosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan karakter genetik dan jumlah kromosom yang identik dengan sel induknya. Sedangkan pembelahan secara meiosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Fase pembelahan mitosis terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah fase profase, yang kedua adalah fase metafase, yang ketiga fase anafase, dan yang keempat fase telofase. Pada masing-masing fase digambarkan dalam layar, yang mana pada tiap tahapan, pada tahapan profase, dimulai dari membran inti yang mengalami kerusakan hingga menjadi bagian-bagian kecil, kemudian kromosomnya mulai memadat dan menebal, sedangkan pada fase metafase, kromosomnya sudah mulai berjejer pada bidang pembelahan, sedangkan pada fase anafase, kromatidnya dari masing-masing pasangan sudah mulai memisah menuju kutub yang berlawanan. Dan pada akhir fase anafase ini, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Sedangkan pada tahapan akhir telofase, membran inti mulai bergabung kembali, kemudian kromosomnya mulai merenggang dan terbentuklah dua buah sel anakan yang bersifat diploid yang genetiknya identik dengan genetik dari sel induknya. Pada fase pembelahan meiosis, terjadi secara dua tahapan siklus, yang masing-masing siklus meliputi fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Jika kita lihat di gambar, maka pada tahapan profase 1, sel indukan yang tadinya bersifat diploid, di situ memiliki ciri-ciri yang pertama, membran intinya mulai mengalami kerusakan, kemudian kromosomnya mulai memadat, dan kromosom homolognya berpasangan. Kemudian terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kedua kromatid. Sedangkan pada tahapan metafase 1, kromosomnya sudah mulai berjejer pada bidang pembelahan. Pada tahapan anafase 1, kromosom homolognya mulai memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada tahapan telofase 1, kromosom homolognya memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian membran intinya sudah mulai terbentuk kembali. Kemudian terjadi proses sitokinesis yang menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Setelah pada satu siklus pertama, maka masuklah kepada siklus yang kedua, yang meliputi tahapan profase 2 dengan ciri-ciri membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelundung pembelahan. Kemudian, kromatidnya mulai bergerak ke bidang pembelahan. Pada tahapan berikutnya, metafase 2, kromosomnya sudah mulai berjejer pada bidang pembelahan. Sedangkan pada tahapan anafase 2, kromatidnya sudah terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Sedangkan pada tahap akhir telofase 2, nukleus terbentuk, kemudian kromosomnya merenggang, dan terjadi proses sitokinesis, sehingga terbentuklah 4 sel anakan dengan sifat yang bersifat haploid. Pada bagian organ reproduksi pada laki-laki, kita mempelajari bagian-bagian.
Kita bisa melihat di gambar yang sudah tertera. Pada bagian A, itu merupakan bagian vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis yang berfungsi menghubungkan epididymis dengan uretra. Pada bagian B, itu adalah bagian uretra, yang mana uretra merupakan saluran yang terdapat di dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi dan berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Bagian C adalah bagian penis yang merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Bagian D adalah bagian skrotum, yaitu merupakan bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, yang mana berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang E adalah bagian testis, merupakan bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum dan berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Bagian F adalah bagian epididymis, yaitu merupakan saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Menginjak bagian G adalah kelenjar Cooper atau bulbouretra, yaitu bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat dan berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Bagian H adalah kelenjar prostat, merupakan bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih dan berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Sedangkan terakhir, bagian I adalah bagian vesicula seminalis, yaitu merupakan bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih dan berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Organ reproduksi pada perempuan. Pada bagian ini bisa kita lihat di dalam gambar yang mana terdapat beberapa bagian. Bagian A adalah ovarium yang merupakan struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Selanjutnya adalah bagian B, yaitu adalah bagian tuba falopi atau oviduk atau saluran telur yang merupakan saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Bagian C adalah bagian infundibulum yang merupakan struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Bagian D adalah uterus atau rahim, merupakan struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Bagian E adalah bagian endometrium, merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Bagian F adalah bagian vagina, merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi pada saat proses persalinan. Bagian G adalah bagian serviks, yang merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Proses spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Fase-fase tahapan spermatogenesis meliputi tahapan spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis, menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. Kemudian, spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1, menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian, spermatosit sekunder mengalami pembelahan secara meiosis 2,
menghasilkan 4 buah spermatid yang bersifat haploid. Kemudian masing-masing spermatid berdiferensiasi membentuk spermatozoa yang bersifat haploid. Proses oogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Fase-fase tahapan proses oogenesis diawali dari proses oogonium, kemudian oosit primer, kemudian tahapan proses oosit sekunder, kemudian tahapan oosit sekunder, dan yang terakhir adalah tahapan terbentuknya ovum, yang mana dari 4 bagian nantinya terbentuk 1 ovum dan 3 badan polar atau polosit. Siklus menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel epitel yang menyusun dinding rahim. Tahapan-tahapan fase pada siklus menstruasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Pada fase menstruasi, pada fase ini hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Pada fase proliferasi, hormon estrogen dan hormon progesteron memicu penebalan dinding rahim dan memicu produksi hormon LH atau luteinizing hormone untuk memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Sedangkan pada tahapan fase sekretori, folikel yang melepaskan sel telur mengalami perubahan menjadi korpus luteum. Dan di saat yang bersamaan, sel telur yang tidak dibuahi terjadi peluruhan dinding rahim dan pembuluh darah dinding rahim, sehingga terjadilah menstruasi. Fertilisasi dan kehamilan. Pada tahapan ini, fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Sedangkan proses kehamilan terjadi manakala diawali dari proses ovulasi, yaitu adalah keluarnya sel telur dari ovarium, kemudian sel telur bergerak menuju bagian tuba Fallopi, dan di saat yang bersamaan di dalam tuba Fallopi bertemu dengan sel sperma sehingga terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Kemudian pada tahapan berikutnya adalah tahapan pembelahan. Di sini zigot yang sudah terbentuk mengalami pembelahan secara terus-menerus dan mengalami perjalanan fase-fase pembelahan lanjutan dari proses yang terjadi di tuba Fallopi hingga nantinya terjadi proses implantasi di bagian dinding endometrium rahim. Penyakit sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah gonorrhea atau GO, atau kita menyebutnya sebagai penyakit kencing nanah. Penyakit gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Dan penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. 2. Sifilis atau raja singa, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh dan biasanya terjadi di daerah sekitar kelamin. 3. Herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. 4. HIV atau AIDS. Penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. 5. Keputihan, yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan
atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap, dan bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini bisa diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. 6. Epididymitis, yaitu peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit penular seksual yang ditandai dengan rasa nyeri dan pembengkakan pada salah satu testis. Upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. 1. Menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang kedua, menghindari pergaulan bebas. Yang ketiga, rajin berolahraga dan mengkonsumsi buah dan sayur untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Demikian paparan mengenai bab sistem reproduksi pada manusia. Selamat belajar dan tetap semangat!